masih ada traumatik 10 tahun yang lalu. Karena bencana ini begitu besar, begitu di depan mata yang dia saksikan semua. Jadi mungkin siapapun tidak bisa menghilangkan. Tapi semangat orang Aceh sendiri, apalagi ada 53 negara donor yang membantu Aceh terus menerus hingga sekarang, itu membangkitkan semangat Aceh bahwasanya Aceh tidak berada dalam kesendirian dalam menghadapi bencana ini. Saya rasa itu semangat dan moral Aceh yang sangat berubah sampai hari ini. Namun di segi psikis mereka masih traumatik, masih mengobati trauma-trauma itu ya. Trauma Tapi kemudian itu tidak kalah oleh semangat untuk kemudian meneruskan hidup dan maju terus. Baik, Pak Tarji, kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan lanjutkan, pemirsa. Kami juga akan kembali mengupdate Anda bagaimana jalannya acara 10 tahun peringatan tsunami Aceh. Tetaplah bersama kami. Makanan berserat sangat baik untuk menjaga kesehatan lambung. Agar Pack terbuat dari sari rumput laut merah yang kaya serat, mudah disajikan dengan makanan atau minuman panas. Cukupi kebutuhan seratmu dari sekarang dengan Agar Pack. Agar Pack, solusi makanan berserat. Dari Swallow Globe Brand. Jejak segar bencana besar 1 dekade silam, karya Christine Hakim Film. Ada 3 meter, mustahil orang kalau tidak ada keajaiban bisa selamat. Semua pergi! Siapa yang sanggup bunuh ingatan kan, kenangan kan? Serambi, besok jam 1:30 siang. Memperingati 10 tahun tsunami Aceh. Apa yang paling berbahaya dari kanun jinayah untuk perempuan? 4 kali mengatakan demi Allah saya tidak melakukan perkosaan, maka dia bebas. Penegakan hukum ini harus sama, tidak boleh pandang bulu. Di luar itu Aceh dikenal dengan pribadi yang kuat, tabah, dan sabar. Sudut Pandang bersama Vivi Alaida Yahya. Mencari semangat Cut Nyatin. Besok jam 10:30 malam. Menteri Pekerja itu juga ada nilai rapornya. Ada reshuffle kan? Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Tarji, kita lanjutkan. Tadi pada saat jeda kita sempat berbicara bagaimana pengalaman Anda pada saat itu, pada saat tsunami menerjang Banda Aceh. Anda tidak bersama dengan anggota keluarga Anda? Tidak, saya dalam perjalanan dari Losmawe mau ke Medan. Tapi setelah beberapa menit kami berangkat dari Losmawe, gempa besar terjadi. Itu tiang-tiang listrik semua bertuangan ke jalan. Kemudian mobil kami berhenti. Kami melihat orang-orang itu sudah menyelamatkan diri, lari ke jalan, melihat menjauhkan diri dari gedung-gedung, keluar dari rumah semua. Jadi saya tidak tahu bagaimana persisnya apa yang terjadi ini, ya tidak tahu. Cuman beberapa jam kemudian kita baru tahu hanya Losmawe yang saat itu televisi menyiarkan adalah banyak yang korban, terutama anak-anak. Saya tidak tahu pasti bagaimana Banda Aceh yang sesungguhnya. Dan anggota keluarga Anda berada di Banda Aceh? Berada di Banda Aceh. Anggota keluarga saya berada di Banda Aceh, di rumah, anak-anak, adik, pembantu semua berada di rumah. Lalu bagaimana Anda mencari tahu bagaimana kondisi mereka, keberadaan mereka ketika memang pada saat itu tentu masif sekali terjadi, hiruk pikuk, bahkan mungkin telekomunikasi terputus?
Iya, saya membatalkan perjalanan, jadi balik ke Banda Aceh. Di balik Banda Aceh dengan memakai bus pusaka, nanti bus antar provinsi dari Medan ke Banda Aceh. Kemudian sampai di Banda Aceh tepatnya jam 3 malam. Jam 3 pagi ya? Jam 3 pagi, saya turun di Simpang Surabaya, bus tersebut saya berjalan kaki menuju ke rumah saya yang persisnya sekarang adalah di komplek Kementerian Pertanian waktu itu. Saya ada perumahan dinas. Jadi melihat kondisi dari Simpang Surabaya di saat saya jalan, itu kondisinya memang sudah bersih Banda Aceh. Jadi bangunannya memang sudah ada, tapi begitu masuk jalan protokol Daud Beri menuju ke Lampineng itu hancur total sama sekali. Yang ada di mata saya pagi-pagi itu hanya mayat di jalan, dan di trotoar ada yang sudah disimpan untuk diambil kembali besok. Jadi saya terus jalan sehingga. Anda sendiri atau ada rekan yang menemani? Pertama kami bertiga, tapi yang 2 lagi mereka juga hilang dengan sendirinya karena tidak tahan melihat keadaan Banda Aceh yang begitu parah. Saya tidak membayangkan begitu sebenarnya. Jadi ini pun saya merasakan terkejut sekali waktu keberadaan saya di Padang Tiji di sini. Saya tengok itu di Padang Tiji itu orang-orang jamaah haji dan pengantar jamaah haji sedang mengangkut mayat-mayat dengan motor, dengan mobil. Jadi saya tidak percaya, saya tanya bagaimana kondisi Banda Aceh. Banda Aceh tidak ada lagi. Banda Aceh tsunami besar. Itu airnya cukup tinggi. Ditanya kepada saya di mana tinggal, saya kasih tahu tinggal saya sebenarnya saya tinggal di depan asrama haji. Mereka bilang itu depan asrama haji itu jamaah haji yang mengantar jamaah haji itu semua tersapu dengan tsunami. Jadi Anda ikhlas saja. Itu dikatakan iya, orang Anda tersebut. ikhlas saja. Siapa aja di rumah, keluarga saya di rumah, Anda ikhlas saja. Tidak usah lagi kembali ke Banda Aceh. Banda Aceh tidak ada lagi. Jadi karena hati yang sangat keras, saya saya lanjutkan ke Banda Aceh. Begitu saya lihat di Banda Aceh, begitu saya merangkak untuk bisa menuju melihat rumah tidak ada lagi, yang ada sampah dan mayat-mayat di pagi hari itu. Jadi setelah itu saya teringat dalam hati saya ini tidak ada. Apa yang kemudian menguatkan hati Anda, Pak Tarmizi, juga mungkin mewakili banyak anggota keluarga yang tetap bersikukuh untuk mencari informasi dan juga keberadaan dari keluarga Anda? Iya, bagaimanapun kita harus mencari. Kan kita tidak tahu pasti apakah selamat atau tidak selamat, kita tidak tahu. Yang jelas itu kita mencari dulu, berusaha untuk mencari, untuk melihat mayat-mayat, melihat wajahnya, yang bagaimana istri saya, bagaimana anak saya melihat mayat-mayat semua. Baik. Ada 40 mayat yang saya periksa. Baik, Pak Tarmizi, kita akan lanjutkan kisah Anda yang juga mungkin mewakili banyak kisah seorang ayah dan anggota keluarga lain yang mencari sanak keluarga mereka yang menjadi korban. Kami akan lanjutkan, pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro TV. Gak usah jadi galau, kayak drama Korea aja. Nikmati kelezatan terbaru dengan cita rasa khas Korea. KFC Bulgogi Chicken. Renyah dan gurihnya begitu menggoda selera. Buruan coba, jangan sampai kehabisan. Selama lebih dari 35 tahun, Ultraflu telah menjadi merek yang dikenal untuk melawan demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Siapkan selalu Ultraflu, kapan saja dan di mana saja. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Jungleland Adventure Theme Park, outdoor theme park terbaru di Sentul, Bogor. Petualangan baru, liburan seru. Ceria bersama keluarga. Saatnya liburan, saatnya ke Jungleland. Memperingati 10 tahun tsunami Aceh, pengalaman telah mengajarkan mereka untuk selalu siap menghadapi bencana.
menjadi bagian dari orang yang memberikan informasi tragedi 10 tahun silam, itu menjadi kepuasan sendiri. Tidak pernah Mama mengalami gempa dahsyat sedahsyat tanggal 26. Semua goyang. Eagle Documentary Series. Belajar dari Smong. Besok jam 4:30 sore. Kilaunya menunjukkan arah. Percikannya membawa kegembiraan. Hangatnya memberi ketenangan. Nyalanya menandai kehidupan. Tebarkan kilaunya dalam keberagaman. Cahaya kasih untuk bangsa. Metro This Week hadir setiap minggu jam 6 sore. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam live event 10 tahun Tsunami Aceh, dan saat ini di studio Metro TV juga sudah ada dua orang narasumber kami yang akan berbagi pengalaman bagaimana ketika mereka harus melewati detik-detik saat tsunami terjadi di Aceh 10 tahun yang silam. Langsung saja saya akan perkenalkan, di sebelah saya ada Mbak Nora. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga ada Pak Gerhan Lantar. Selamat pagi Pak Gerhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak Gerhan, Mbak Nora? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, 10 tahun tentunya bukan waktu yang sebentar, tetapi juga sulit tentunya untuk melupakan peristiwa tsunami Aceh 10 tahun yang lalu. Mbak Nora boleh berbagi sedikit, saat ini umurnya berapa Mbak Nora? Sekarang saya umurnya 23 tahun. 23 tahun, artinya ketika peristiwa itu terjadi 13 tahun ya saat itu. Masih SMP. Boleh berbagi cerita dengan kami, bagaimana pengalaman saat Nora menghadapi tsunami hari itu? Jadi waktu pada tanggal 26 Desember itu, awalnya gempa, itu saya berada di rumah. Kemudian selepas di rumah itu saya turun dari rumah karena gempanya sangat dahsyat. Itu kita di waktu berdiri itu rasanya tidak sanggup untuk berdiri. Rasanya jalan itu di tanah yang kita beli kayak pecah gitu. Bergoyang, bergoyang gitu, sangat kuat. Nah, jadi pas selepas gempa itu warga-warga udah pada berkumpul semua di luar. Dia selepas gempa itu warga-warga pergi melihat tempat-tempat rumah-rumah itu yang roboh, yang hotel-hotel itu yang rumah roboh. Nora sendiri bagaimana? Rumah saya waktu itu tidak roboh, cuman ada retak-retak gitu aja. Jadi pas waktu selepas gempa itu ada berapa menit jedanya, ada berapa menit. Ternyata kan air di pantai itu sempat surut iya. Berapa kilometer. Nora juga melihat sendiri saat itu? Itu enggak, karena rumah saya dari jarak pantai itu lebih kurang 5 kilometer. 5 kilometer, okay. Nah, jadi pas waktu selepas gempa itu air sudah surut, itu ternyata ada bunyi gemuruh. Gemuruh letusan gitu. Kirain kita bunyi apa gitu, nggak ada yang pada tahu ya. Dulu sebelum itu kan Aceh konflik, jadi ya yang kita tahu dulunya bunyi senjata gitu. Jadi ini suara gemuruh gitu, rupanya ternyata air naik gitu. Nah, jadi orang pada lari semua. Air naik katanya. Kita masih bingung, waktu itu kan kita bukan bilangnya air tsunami, tapi air laut naik gitu. Jadi warga dari sebelah sana lari semua, bilang jangan lagi berdiri, kita lari, air udah nyampe ke sini. Saya sempat lihat itu, sempat lihat hitam, airnya itu berwarna hitam. Nah, jadi sempat lari itu naik motor. Jadi itu ketika waktu kami sedang lari itu sepertinya lagi gempa karena tiang-tiang listrik itu tumbang, jatuh. Jadi yang terkena itu yang orang yang lari, yang sedang lari itu mereka terkena. Yang itu yang naik mobil, naik motor, udah padat semua, udah jalan udah pada penuh. Kita waktu itu udah napsi-napsi, nggak kepikiran lagi kemana orang tua, nggak kepikiran lagi. Artinya saat Nora sendiri berupaya untuk menyelamatkan diri, Nora hanya sendiri, sudah tidak ingat lagi di mana. Tidak di mana lagi gitu, nggak kepikiran ibu. Waktu lari itu kan, waktu mau lari itu. Banyak pas waktu sempat naik motor, teman kita tidak sempat jauh ada selang 4 dari rumah itu air udah datang.
Airnya datang cepet, seperti kita di dalam air itu seperti blender. Itu kecepatannya sangat cepat. Sempat di dalam air. Itu waktu ya? air ombak pertama, itu kaki saya itu tertimpa sama motor. Jadi pas waktu air datang yang kedua terlepas, dia hitungan detik aja waktu yang air keduanya itu. Jadi kan sangat cepat itu. Ketika itu terjadi, yang ada di pikiran Nora saat itu mau menyelamatkan diri kemana? Atau yang penting lari, yang penting saya jangan sampai kena air ini. Apa waktu itu yang ada di pikiran Nora? Nora mau kemana saat itu? Saya pasrah aja. Ini mungkin apa? Saya pikir ini apa? Kiamat atau apa? Maksudnya udah pasrah gitu. Saya udah nggak kepikiran lagi gimana itu. Udah nggak kepikiran kemana orang tua, nggak tahu lagi. Jadi pas waktu air kedua itu udah datang ke saya dalam air. Kan air datang kayak ombak gitu. Nah, jadi pas sudah di dalam air, nah itu saya udah sempat kena juga pagar-pagar di kaki itu lecet-lecet. Nah. Jadi pas waktu sudah di dalam air, saya kelihatan pokok mangga, ada batang mangga. Nah itu saya pegang pakai tangan kiri Jadi saya. setengah badan di dalam air, sempat memegang ini pohon. Tenggelam itu ini naik gitu. Nah jadi saya pegang dahan pohon itu. Kebetulan di pokok pohon itu ada bapak-bapak juga yang selamat di situ. Ada satu orang yang selamat. Nah, kemudian saya dapat ranting pohon itu, nah saya naiklah di situ. Nah, naik situ kebetulan ada lagi ibu-ibu pegang anaknya, tapi anaknya itu udah meninggal. Nah, di ranting itu kita berdua. Berapa lama itu berpegangan? Itu saya kurang tahu berapa lama karena kita nggak kepikiran. Yang penting kita nunggu aja air itu surut berapa ini. Oke, baik. Itu pengalaman Naura ya. Oke, kalau Pak Gerhan saya ingin tahu juga seperti apa. Kebetulan Pak Gerhan ini pemirsa saat itu adalah menjabat sebagai Komandan Korem di Melabuh ya Pak ya. Ketika tsunami terjadi, saat itu apa yang sedang Pak Gerhan ini lakukan? Saya akan mengawali ini dengan mengajak kita semua mendoakan korban tsunami agar mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Untuk menjawab ini saya sesungguhnya berada pada persoalan harus melupakan kisah tragis itu. Namun juga saya ingin berbagi hal apa yang saya alami pada saat tsunami. Selaku Komandan Korem pada saat itu saya berada di rumah. Hari itu hari Minggu, tapi untuk prajurit-prajurit Korem tidak mengenal hari Minggu karena kondisi keamanan pada saat itu belum kondusif. Ketika gempa terjadi demikian dahsyat, saya masih berada, ini hal yang sulit sekali, saya berada di kamar mandi sehingga saya segera keluar, kemudian saya mengambil mobil dan berkeliling ke perumahan anggota. Beberapa bangunan rumah anggota mengalami kerusakan sehingga saya mengingatkan seluruh anggota saya untuk keluar dari rumah menghindari gempa susulan. Kemudian saya menuju Korem menemui anggota yang sedang apel dan saya bubarkan apel untuk mereka segera kembali ke rumahnya mengecek keadaan keluarganya. Pada saat itulah saya mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang tertimpa bangunan yang rubuh. Oleh sebab itu beberapa orang anggota saya ajak untuk bersama-sama melihat kondisi korban. Memang ada beberapa orang yang tertimbun oleh reruntuhan beton. Oleh sebab itu saya mengendalikan. Bersamaan dengan itu beberapa anggota melaporkan pada saya bahwa terjadi surutnya air laut. Di mana air laut turun kurang lebih 300 meter ke dalam laut. Saya mengingatkan, beritahu seluruh anggota waspadai keadaan yang luar biasa itu. Tidak terpikir bahwa itu akan terjadi tsunami pada saat itu. Sehingga kami masih berusaha untuk menolong korban yang tertimpa bangunan. Dan saat itulah kami mendengar ada teriakan bahwa
air naik. Saya melihat sama dengan tadi bahwa terlihat memang airnya hitam. Melebihi tinggi pohon kelapa. Baik. Sehingga saya berusaha mengendalikan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, kondisi sudah kalang kabut. Masyarakat sudah kalang kabut dan bersamaan dengan itu air tidak dapat lagi kita ketahui dari mana munculnya air itu. Nah, kita hanya bisa melihat bahwa bangunan-bangunan tersapu. Jadi hanya terlihat arus balik dari daratan menuju ke laut membawa kepingan-kepingan bangunan. Artinya saat itu yang ada di pikiran Pak Gerhan sendiri adalah bagaimana caranya untuk menyelamatkan korban-korban yang ada. Ya, menyelamatkan masyarakat yang sedang berlari, mengarahkan mereka sambil berteriak. Saat itu diarahkannya kemana? Ke arah tempat, ke arah pertigaan Kodim. Di sana relatif tanahnya lebih tinggi. Nah, kemudian saya sendiri kembali masuk ke dalam bersama beberapa anggota karena pada saat itu sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Berhubung alat komunikasi sudah lumpuh. Sehingga saya mengajak mereka, saya masuk kembali untuk membantu beberapa orang yang tertinggal. Yang tragis ada satu peristiwa seorang ibu yang tidak mau di dalam air, tidak mau meninggalkan tempat tersebut dan berpegang keras pada pagar. Kenapa? Dengan alasan menunggu anaknya. Sehingga kita mengupayakan menemukan anak tersebut dan kita dapatkan dalam satu bangunan. Anak ini masih bayi. Kita dapat sudah meninggal. Sehingga kita serahkan pada ibunya. Barulah ibunya mau meninggalkan air. Untuk bersama-sama anaknya kita evakuasikan. Memang pada saat itu kendali-kendali sulit dilakukan karena setiap orang sudah berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dan, waktu itu belum ada suatu badan yang khusus menangani tsunami ini. Baik. Saya pikir itu. Baik, nanti Pak Gerhan saya juga ingin bertanya, Melabu ini salah satu kawasan yang sulit ditembus karena saat itu akses terputus. Dan berapa lama saat itu harus bertahan hidup dengan minimnya makanan, obat-obatan. Nanti kita akan membahasnya lagi, tetapi pemirsa kita akan lihat dulu ini ada informasi mengenai Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti yang memiliki memori tidak terlupakan tentang bencana gempa dan tsunami Aceh 10 tahun lalu. 2 hari setelah gempa tektonik dan tsunami melanda Aceh dan pantai barat Sumatera 26 Desember 2004, pesawat Cessna milik Susi menjadi pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan pada korban yang berada di daerah yang masih terisolir. Dan kita akan lihat cuplikan wawancara Menteri Susi dalam program Mata Najwa. Pesawat baru 1 bulan, tsunami di Aceh terjadi. Bupati Simelu telepon selalu sebelum itu. Kemudian Pak Teten Mas Duki kasih SMS katanya Banda Aceh seperti killing field. Saya telepon Bupati Simelu tidak saut-saut. Saya pikir tanya sama Uni yang pertama kirim sama Pak Teten ada apa? Kayaknya tenggelam pulaunya. Wow, saya bilang. Jadi akhirnya terpikir saya untuk kirim, cuma kita berantem dulu sama asuransi. Karena asuransi exclude Aceh sebagai wilayah operasi pesawat. Karena Aceh waktu itu masih dianggap war zone, konflik. Jadi tidak boleh. Nah saya telepon Pak Dipo Alam, saya bilang Pak Dipo saya dapat ngutang 2 pesawat ini. Kalau saya bawa ke Aceh, ada apa-apa kan saya nanti utang ke banknya gimana? Apakah bisa pemerintah jamin? Enggak bisa lah, nggak ada yang begituan kata Pak Dipo. Ya sudah, saya bilang berangkat 1 saja dulu sambil saya terus telepon London kan. Minta tolong untuk dibuka. 27 malam saya dapat telepon, pesawat 1 udah berangkat, sudah sampai ke Medan. Tapi di Medan juga tidak boleh terbang ke Melabo dan Aceh. Karena katanya bandaranya retak-retak. Saya minta tolong sama Pak Hatta, mohon Pak Hatta, saya bilang saya mau coba saja. Kalau tidak bisa ya tidak bisa, kita juga tidak akan paksa. Ya yang penting jangan suicide mission katanya. Ya enggak lah Pak. Saya nyusul dengan pesawat kedua karena sore itu dapat berita asuransi mau taking karena it's humanitarian reason. Seluruh dunia juga tahu itu ada tsunami besar. Jadi akhirnya dua-duanya saya berangkatkan, saya berangkat. Sampai di Medan juga diam dulu sampai dapat izin. Akhirnya tanggal 29
9 kita take off ke Melaboh, ya landing pertama kali. Cuma pertama karena kita tidak tahu lokasi bandaranya seperti apa, jadi hanya bawa aqua saja. Lalu balik lagi ke Medan, balik lagi saya bawa nasi Garuda, nasi Padang sama makanan, roti, lain-lain, aqua, balik lagi ke sana. Nah kemudian ya terbang saja bolak-balik. 2 minggu uangnya habis, ya sudah berhenti. Nah kemudian sementara perikanan ya terus saja. Setelah kembali Banda Aceh, saya akhirnya tinggal lagi lobsternya pakai truk lagi ke Jakarta karena pesawatnya dipakai untuk pesawatnya terus di sini. Kemudian akhirnya di tanggal 15 Januari kita mulai di charter. Tadinya saya mau pulang, mau balik bawa lobster lagi, uang udah habis kan, 500 juta udah habis, ya saya enggak kuat kalau terus-terus gratisan, nggak bisa. Jadi sempat gratis berapa lama Bu Susi? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu bolak-balik hanya untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan. Tapi untuk masyarakat Aceh sampai 1,5 tahun juga masih gratis. Bu, saya belum jualan tiket sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun tidak jualan tiket karena untuk kan seluruh orang Aceh? Karena kan kita di charter sama NGO tadi, berangkat ke sana, pulangnya kan sudah dibayar kan. Jadi saya kasih sama siapa saja mau naik, silakan saja. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong Bu Susi. Saya melihat sedikit belajar dari yang saya lihat, barangkali manusia-manusia yang terkena bencana biasanya bangkit dengan lebih kuat, lebih tahan banting. Hanya barangkali saya berpesan yang kalau kita minum kopi sehari 3 jam, mungkin bisa dikurangi 1 jam saja. Yang 2 jam dipakai untuk bekerja. Jadi saya lihat generasi mudanya sangat senang minum kopi terlalu lama di warung. Jadi harus mengurangi, tidak apa-apa. Ini perkataan dari seorang ibu karena kecintaan. Kalau nggak cinta nggak mungkin dibilangin seperti itu, adik-adik. Kasih tepuk tangan buat Bu Susi. Ya, itulah cerita dari Menteri Susi Pujiastuti bagaimana ingatannya mengenai bencana tsunami Aceh 10 tahun silam. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, tapi sebelumnya kami akan ajak Anda untuk menyaksikan bagaimana perjalanan tsunami dari sisi seni. Akan dibawakan oleh seorang seniman asal Aceh, PM Toh, berikut ini. Hari Minggu matahari pagi baru saja naik ke langit-langit. Tiba-tiba saja baru saja jendela dibuka, terjadi gempa besar sekali. Orang-orang lari keluar rumah, terbirit-birit melompat-lompat. Tak beberapa lama kemudian terlihat dari jauh ombak di laut naik setinggi langit dengan kecepatan tinggi menyapu siapa saja yang mampu dikejarnya. Rumah-rumah semua disapu. Yang mampu selamat karena mereka berhasil berada di tempat yang tinggi. Hari itu begitu derita di mana-mana. Tak lama kemudian pun tersiar berita dari satelit. Bencana raya terjadi di bumi Aceh. Bantuan pun segera datang.
Kapal induk pun datang dari berbagai negara. Segala bantuan mulai berdatangan. Terus. Singkat cerita, mayat-mayat pun mulai dievakuasi. Dikubur mereka dalam satu lubang kubur tsunami. Setelah datang bantuan dari berbagai negara di dunia, rehabilitasi pun mulai dilakukan. Rumah yang rusak, segera dibangun. Singkat cerita, jadilah sudah rumah bantuan, di mana-mana. Semua orang, kembali senang. Anaklah anak gembira ria, mereka kembali bisa sekolah. Yang tinggal ya sedih jadi kenangan. Jadikan itu untuk membangun di masa depan. PT Pertamina Persero bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang menggelar program Teachers Quality Improvement Program atau TEQIP, yaitu program peningkatan kualitas guru di daerah tertinggal, terluar, dan pasca konflik guna meningkatkan mutu pendidikan di pelosok negeri. Dengan pelatihan TEQIP, saya bisa menjadi instruktur baik tingkat kabupaten, tingkat KKG maupun tingkat provinsi. Para expert membekali kami bagaimana mengimbaskan dengan ilmu andragogiknya sehingga kami bisa menyampaikan ilmu itu sampai kepada peserta kami yang lain. Saya juga sudah bisa membuat karya ilmiah yang sudah masuk di jurnal TEQIP pada tahun 2010, sudah bisa seminar ke Malang. Kami para trainer ini termotivasi untuk bangkit sebagai guru yang profesional, yang kreatif, yang berinovatif, yang imbasnya adalah memberi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Nenis Pavilion, kami hadir untuk Anda, tempat berkumpul dan bahagia bersama. Menikmati hidangan istimewa dan penuh selera. Abadikan momen indah Anda di Nenis Pavilion. Suasana nyaman, pelayanan ramah, dan pengalaman tak terlupakan. Nenis Pavilion melayani Anda dengan rasa dan penuh cinta. Suasana kota masih lumpuh, kita lihat di jalan-jalan masih banyak sekali orang yang lalu lalang baik mencari anggota keluarganya maupun para pengungsi yang memang tidak tahu lagi mereka harus berada di mana. Kota Longa saat ini dalam kondisi seperti kota mati karena jalur dari arah Banda Aceh maupun Melabuh yang memang melewati kota Longa ini terputus. Yakin dan percaya, tegar, kuat, bangkit semangat kita supaya kita bangun kembali Aceh ini. Masyarakat yang percaya kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Metro Highlight hadir setiap Sabtu jam 6 sore.
pemirsa, perekonomian mulai bergairah di Aceh pasca tsunami menerjang sebagian daerah Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Warga korban tsunami yang selamat mulai bangkit, berbagai usaha mulai menggeliat. Salah satunya adalah Fauziah, seorang perempuan yang merintis usaha produk makanan khas Aceh yang memulai bisnisnya dari nol hingga dapat memberdayakan keluarga dan warga sekitarnya. Kita akan lihat kisahnya berikut ini. Fauziah, perempuan 46 tahun asal desa Lampulo, Banda Aceh ini merupakan salah satu korban selamat dari gempa dahsyat dan terjangan bencana tsunami yang meluluh lantakan bumi Serambi Mekah 10 tahun lalu. Fauziah dan kelima anaknya berhasil selamat karena berlindung di sebuah kapal nelayan yang tersangkut di atas rumah. Namun sayang suami Fauziah meninggal tergulung air bah ketika menuju Pasar Penayong selesai gempa besar. Namun tragedi yang mengguncang Aceh dan kepergian suaminya tidak membuat Fauziah putus asa. Sebuah lembaga swadaya masyarakat datang memberikan pemulihan trauma dan keterampilan mengolah ikan kayu pada 2006. Sejak itu Fauziah pun memulai usaha ikan kayu dengan modal awal Rp500.000. Berkat ketekunannya, usaha yang dirintisnya mulai berkembang dan omsetnya meroket hingga rata-rata 15 sampai 20 juta rupiah per bulan. Bahkan pada musim haji, ia bisa meraup untung hingga 170 juta rupiah per bulan. Dari usahanya itu, ia bisa menyekolahkan kelima anaknya dan memperkerjakan para tetangganya yang juga korban selamat dari bencana tsunami 10 tahun lalu. Pelatihan oleh NGO juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti perikanan, industri kan. Menurut Fauziah, produk makanan olahan ikan kayu ini kini sudah menjadi oleh-oleh wajib dari Banda Aceh dan Aceh Besar. Tak hanya berhasil mengembangkan usaha makanan ikan kayu, Fauziah juga berhasil memperkenalkan ikan kayu hingga ke luar negeri. Atas kontribusinya mengembangkan produk makanan lokal Aceh, Fauziah telah mendapatkan puluhan piagam penghargaan dari berbagai lembaga. Ia berpesan pada kaum ibu yang ingin memulai dan membangun usaha agar tidak takut pada persaingan dan kegagalan. Nah, ini dia ikan kayu. Sengaja dinamakan ikan kayu karena makanan khas Aceh ini serupa dengan serpihan kayu gosong. Usaha yang dirintis oleh Ibu Fauziah ini merupakan salah satu dari sekian banyak usaha yang telah sukses dirintis oleh para penggeliat bisnis di Aceh pasca tsunami yang menerjang Aceh pada 26 Desember 2004 lalu. Dari Desa Lampulo, Banda Aceh, Hernaufa Bashir, Yahdin Safrizal, Metro TV. Ya, baik pemirsa, dan kami akan melanjutkan kembali dialog kami bersama dengan Pak Gerhan dan juga Nora di sini. Pak Gerhan, tadi kan kita berbicara mengenai bagaimana Melabuh ini saat itu akses jalannya terputus untuk bisa ke sana. Dan kalau tidak salah 2 hari 3 hari sempat juga belum datang bantuan di Melabuh saat itu ya Pak ya. Bagaimana akhirnya sebagai Komandan Korem memutuskan bagaimana untuk memberikan obat-obatan atau juga membantu warga saat itu? Apa yang Anda lakukan? Saya melihat suasana waktu itu demikian kacau. Sehingga kebetulan pemerintah daerah sedang ada tugas keluar dari Melabuh. Betul bahwa kondisi Melabuh saat itu boleh dikatakan terisolir. Oleh sebab itu saya melihat perlu mengambil langkah-langkah. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menginventarisir gudang-gudang yang dimiliki oleh Korem. Dan kebetulan Danremnya Letkol Ridwan itu melaporkan kepada saya bahwa mereka masih memiliki stok beras. Kemudian gudang Bulog aman. Pertamina hancur namun bensin titik-titik ini segera saya perintahkan untuk dikuasai. Sehingga menghindari terjadinya kemungkinan rusak atau terjadi pengambilan dari banyak orang. Kalau bisa dikatakan penjarahan seperti itu. Ini hanya menghindari, gejala ke sana memang tidak ada. Dengan menguasai ini maka saya mempunyai kesempatan yang cukup leluasa untuk mendistribusikan. Hari pertama saya mendistribusikan 50
ton beras kepada masyarakat di titik konsentrasi masyarakat yang berada di Masjid Agung Melabo. Di sana kita distribusikan. Beras itu adalah beras-beras prajurit. Hari pertama itulah kita langsung bertindak dengan beberapa anggota, karena relatif anggota saya yang berada di Melabo itu selamat karena mereka tinggal di Alu Penyaring yang daerahnya terkena dampak tsunami namun tidak terlalu dahsyat. Oleh sebab itu saya mengerahkan mereka untuk membagikan beras, kemudian menguasai tempat-tempat pengamanan. Artinya untuk makanan sudah kami distribusikan makanan dari prajurit pada sore hari. Tetapi bagaimana caranya Anda meminta bantuan agar orang-orang juga bisa mendistribusikan ke Melabo? Bagaimana caranya saat itu? Pada hari pertama itu belum. Belum? Ya, pada hari pertama belum. Hari kedua kita mendapatkan kunjungan dari kalau tidak salah kru Metro TV yang membawa HP satelit titipan dari Pak Suyono kepada saya. Inilah yang saya gunakan untuk komunikasi singkat. Karena kondisi saat itu menuntut saya harus lebih banyak bertindak daripada melaporkan, sehingga saya melaporkan singkat saja. Saya sampaikan bahwa kepada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat bahwa saya masih hidup. Nah, anggota-anggota yang harus saya katakan bahwa saya sangat bangga kepada prajurit-prajurit Korem karena mereka yang kehilangan harta benda, bahkan kehilangan keluarganya, mereka ikut bekerja bersama-sama untuk membantu rakyat. Hari pertama kami sudah bisa mengumpulkan jenazah 500 jenazah. 500 jenazah. Ya. Dan mengobati masyarakat 239 orang kurang lebih. Itu dengan peralatan yang persediaan seadanya. Minim sekali ya. Terpaksa saya mengambil langkah yang memang kalau kondisi normal itu suatu pelanggaran. Yaitu membongkar apotik. Salah seorang dokter saya, Dr. Hairulansa itu malah menggadaikan arloji untuk memperoleh obat-obatan untuk membantu rakyat. Baik. Mereka adalah prajurit-prajurit yang betul-betul bekerja pada saat itu untuk membantu. Distribusi ini kita lakukan. Hari kedua baru saya mendapatkan bisa berkomunikasi melalui HP satelit yang diantarkan oleh heli milik Metro TV kalau tidak salah pada saat itu. Kemudian kita membagikan beras-beras yang dari Bulog kami ambil, termasuk untuk operasional kendaraan evakuasi kami menyedot dari Pertamina. Kesemua ini saya laporkan kepada Bapak Presiden pada hari ke-4 bahwa ini saya lakukan dan hal itu disetujui oleh beliau. Dan pada saat bersamaan juga pada hari ke-3 saya sudah dapat informasi Presiden pada saat itu akan melaksanakan airdrop logistik dari udara. Dan sudah beberapa koli logistik yang dibuang di Melabo untuk membantu masyarakat. Namun saya menyampaikan kepada beliau bahwa tolong airdrop diarahkan di bandara. Sehingga saya bisa mengontrol dan tidak terjadi perebutan logistik itu. Bisa dibagikan secara merata dan tidak terjadi perebutan. Nanti kita lanjutkan kembali, saya juga ingin mendengar bagaimana kisah Naura melewati setelah akhirnya selamat dan bertahan seperti itu, Naura. Tapi kita akan lihat dulu ini di Aceh saat ini juga digelar pemirsa acara doa dan zikir di Masjid Subul Salam. Tepatnya ini adalah di depan kapal PLTD Apung Desa Punge Blangcut Banda Aceh dan sudah ada Heranov Al-Bashir dari Banda Aceh di sana. Heranov, seperti apa jalannya peringatan 10 tahun tsunami di monumen kapal PLTD Apung ini? Zakia, peringatan 10 tahun tsunami Aceh yang berlangsung di depan monumen kapal PLTD Apung yang terletak di Kampung atau Desa Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh ini masih berlangsung hingga sampai saat ini, yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi, di mana tadi dimulai dengan zikir dan tahlil bersama yang dipimpin oleh Ustadz Jamhuri, kemudian dilanjutkan dengan doa-doa oleh para warga. Tidak hanya para warga tapi juga Zaki ada para wisatawan yang sengaja hadir ke sini, baik dari luar kota Banda Aceh, di luar kota Aceh Besar, baik itu di Desa Lampulo
mereka juga hadir dari berbagai provinsi di Indonesia untuk memanjatkan doa-doa. Tidak hanya doa dipanjatkan di makam Siron, dan juga digelar doa bersama di Belang Padang, di monumen kapal PLTD Apung ini juga digelar. Tadi kami sempat berbincang dengan pengurus Masjid Mamat yang mengatakan tiap tahun selalu digelar doa dan zikir bersama di kapal Apung PLTD di Desa Punge Pelangcut, Banda Aceh ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Zakia, jika pada tahun kemarin diadakan di pelataran kapal PLTD Apung, namun pada peringatan 10 tahun Tsunami Aceh ini digelar di Masjid Subulus Salam. Tadi Mamat mengatakan hampir tiap tahun ada 1.000 orang yang hadir, baik itu para warga sekitar maupun para wisatawan yang sengaja hadir dan memanjatkan doa zikir bersama kepada para korban tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 lalu. Yang membuat saya kagum dan para awak media kagum di sini adalah tidak hanya orang-orang dewasa untuk memanjatkan doa dan zikir bersama, namun para anak-anak juga ikut memanjatkan doa kepada para korban tsunami. Tidak hanya doa disampaikan untuk para korban yang tenggelam atau meninggal dunia di kapal Apung PLTD yang berjumlah sekitar 11 awak kapal dan beserta para warga. Namun para warga dan jemaah di sini juga menyampaikan doa kepada Tuhan untuk para korban yang di luar Indonesia juga atau di berbagai dunia. Acara doa dan zikir bersama serta tausiah ini akan berakhir pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, Zakia, di mana doa-doa ini atau zikir bersama ini, kegiatan ini mendapatkan dana dari para warga secara sukarela menyumbang kepada para panitia. Untuk sementara kita kembali ke Jakarta, Zakia. Iya. Baik, terima kasih Heranov Al-Bashir atas informasinya. Nanti kami akan kembali ke Anda untuk melihat lagi lebih lanjut bagaimana jalannya acara doa dan zikir di sana. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali live event 10 tahun Tsunami Aceh akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. PT Pertamina Persero bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang menggelar program Teachers Quality Improvement Program atau TEKIP, yaitu program peningkatan kualitas guru di daerah tertinggal, terluar, dan pasca konflik guna meningkatkan mutu pendidikan di pelosok negeri. Dengan pelatihan TEKIP, saya bisa menjadi instruktur baik tingkat kabupaten, tingkat KKG maupun tingkat provinsi. Para expert membekali kami bagaimana mengimbaskan dengan ilmu andragogiknya sehingga kami bisa menyampaikan ilmu itu sampai kepada peserta kami yang lain. Saya juga sudah bisa membuat karya ilmiah yang sudah masuk di jurnal TEKIP pada tahun 2010, sudah bisa seminar ke Malang. Kami para trainer ini termotivasi untuk bangkit sebagai guru yang profesional, yang kreatif, yang berinovatif, yang imbasnya adalah memberi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Countdown Gala Dinner, special performance by Once Mikkel, Mannequin, December 31st, 2014, Media Ballroom, Lobby Floor, the Media Hotel and Towers, inclusive of Gala Dinner. And enjoy our New Year's Eve room package. For more information and reservation, please call or email to Jejak Segar Bencana Besar 1 Dekade Silam, karya Christine Hakim Film. Ada 3 meter, mustahil orang kalau tidak ada keajaiban bisa selamat. Semua pergi! Siapa yang sanggup bunuh ingatan kan, kenangan kan? Serambi, besok jam 1:30 siang. Kita semua dilahirkan untuk menjadi cahaya yang memancarkan terang Tuhan. Menjadi teladan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita melalui pola pikir, semangat hidup, rasa bersyukur, dan ketulusan kasih pada sesama. Tetaplah semangat mewujudkan mimpi-mimpi kita, juga mimpi bangsa. Selamat Natal dan Tahun Baru 2015. Tuhan memberkati.
Menteri bekerja itu juga ada nilai rapornya. Ada reshuffle kan? Ya, pemirsa masih bersama kami di live event 10 tahun Tsunami Aceh. Sekarang saya akan mencoba untuk bertanya lagi kepada Nora. Nora, tentunya tidak mudah untuk melewati peristiwa yang begitu dahsyat. Dan untuk bisa maju dan seperti sekarang ini tentunya juga sesuatu yang tidak mudah. Nora sendiri ketika mulai dari akhirnya selamat, sehingga akhirnya sekarang Nora sudah bekerja ya. Bagaimana Nora akhirnya melewati tahapan-tahapan dalam hidup Nora? Yang pertama, saya bersyukur Allah telah memberi kesempatan saya untuk hidup yang kedua. Alhamdulillah. Kemudian selepas dari tsunami itu, saya mendapatkan beasiswa dari Yayasan Sekolah Sukma Bangsa. Nah, jadi mereka memberi beasiswa waktu SMA itu gratis, dari nggak ada tanpa bayar sedikit pun. Jadi saya ke sana itu sekolah di Sukma Bangsa Biren waktu itu. Nah, jadi saya di situ mendapatkan banyak ilmu, kemudian mendapatkan banyak metode-metode pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru Sukma. Kita udah kayak di sekolah Sukma itu udah kayak saudara. Nah, jadi guru-guru pun kita misalnya saya sempat trauma, misalnya kehilangan ayah gitu kan. Kemudian merasa masih trauma dengan misalnya saya kok ke pantai itu masih takut. Nah, jadi situ guru-guru saya kasih nasihat, memberikan semangat buat saya, semangat buat saya. Kita nggak semuanya, maksudnya nggak semuanya seperti itu terus. Kita harus bangkit. Harus bangkit dan harus tetap maju. Harus tetap maju. Tapi bagaimana kehilangan seseorang yang disayangi tentunya tidak mudah, Nora ya. Bagaimanapun kenangan kita akan, terutama orang terdekat kita akan terus ada. Saat itu bagaimana Nora ketika akhirnya selamat, lalu sudah mulai berkumpul satu-satu, ibu, kakak, lalu menyadari, oh ayah nggak ada, bapak nggak ada. Dan ketika Nora tahu itu dan harus menerima itu berapa lama, Nora? Semenjak waktu di sekolah. Tentunya kita juga berdoa ya, Bapak semoga juga saat ini tenang dan mendapat tempat di sisi yang terbaiknya. Tentunya tidak mudah, Nora pun sampai sekarang masih mencoba terus ya untuk melupakan atau berdamai dengan memori di tanggal 24 Desember 2004 itu. Tapi kalau kita lihat sekarang Nora sudah maju dan bahkan sudah menjadi pemandu wisata ya sekarang ini ya. Di mana Nora? Saya jadi pemandu wisata tuh di kapal PLTD Apung. Itu Oke. Saya jadi pemandu wisata itu pas lepas saya kuliah. Itu kebetulan pemandu wisata di kapal PLTD Apung yang dekat juga dengan rumah saya. Nah, di situ saya bisa menceritakan juga sama tamu-tamu yang datang. Baik. Oke, Nora, kita tentunya juga berduka dan sedih atas kehilangan Nora, ayah. Tapi tentunya Nora tetap harus sabar dan kuat karena Nora juga masih punya keluarga yang sekarang masih ada dan harus Nora pun support seperti itu ya. Nanti
kita ngobrol lagi Nora ya. Tapi kita akan bergabung dulu, kita akan menuju pemirsa ke Banda Aceh. Kita akan lihat dulu seperti apa di sana peringatan 10 tahun tsunami Aceh. Astaghfirullah minal khataya. Allah ya ilahi netula bala yang galam teka wa teka baladi dunya baladi akhirat Nabi selamat oh ya Rabbana Nabi selamat oh ya Rabbana. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim awwala wa akhira wa zahira wa batina awwala wa akhira wa zahira wa batina ya ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim awwala wa akhira wa zahira wa batina. Alhamdulillah wa syukru lillah. Assalamualaikum kami ucapkan kepada hadirin sekalian yang berbahagia. Pada hari ini kita saksikan memperingati 10 tahun tsunami wahai saudara. Kepada Bapak Yusuf Kala beserta Ibu selamat datang kami ucapkan beserta para undangan dari mancanegara. Di tempat ini 10 tahun yang silam penuh bergelimpangan mayat-mayat korban bencana. Terima kasih dunia kami sampaikan yang telah peduli untuk membantu sesama. Solidaritas antar negara harus kita tegakkan untuk meringankan beban yang terkena bencana. Kepada Bapak Zaini Abdullah salam ta'zim kita aturkan bersama Al-Mukarram Wali Nanggro yang berbahagia. Kepada panitia pelaksana terima kasih juga kita sampaikan Bapak Reda Pahlavi Kepala Dinas Pariwisata. We will not forget the tsunami that destroyed our home in 26 December 2004. We will continue to learn from it. We are all the children of Aceh. We get together here on behalf of other children and the people of Aceh to pay the highest tribute for your kind humanitarian services during Aceh's recovery. Thank you for your generosity. Thank you for your kind prayer. Thank you for your kind thoughts. Wherever you are in the world, may God bless your heart. We all say thanks to the world. Alhamdulillah wa syukru lillah. Hadirin yang berbahagia, telah kita saksikan anak-anak membawa bendera negara-negara donor sebagai wujud terima kasih Aceh kepada dunia. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia oleh Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Saudara Gubernur, Bapak Wali Nangro, Excellency, Ambassadors, and Representative for International Organization. Saya bersama-sama Pak Menteri di sini semuanya, Pak Sofyan yang pertama kali mendarat setelah tsunami, ada Pak Sudirman yang 3 tahun di sini tinggal untuk mengurus pembangunan pasca tsunami, dan juga Saudara Rudi, ada Ferry yang Ketua Pansus Undang-Undang Aceh, jadi ini karena kita ada, dan Saudara Yudi yang menjadi relawan masih muda waktu itu. Jadi ini semua sebagai tanda kita semua memperingati, mengenang, dan juga tentu bersyukur bahwa kita berada seperti ini pada dewasa ini. Khususnya kita berada di lapangan Belang Padang ini, di mana pada waktu itu kita semua mengetahui ribuan jenazah terkapar di tempat ini. Semua air mata kita semua telah melimpah pada waktu itu. Semua perasaan manusia telah tertumpah pada saatnya. Perasaan bingung, perasaan terkejut, sedih, ketakutan, penderitaan, dan doa kita semuanya. Kemudian timbullah kesetiakawan sosial luar biasa semuanya di sini. Hadir para duta besar dan seluruhnya. Juga Pak Alwi di sini yang tinggal berbulan-bulan memimpin operasi di sini. Pak Alwi Syihab. Kemudian bangkitlah, kita saling membantu, luar biasa. Belum pernah saya lihat secara nasional kesetiakawanan luar biasa seperti ini. Kalau selalu kita sebut dari Sabang sampai Merauke, betul-betul dari Sabang sampai mereka datang di tempat ini untuk membantu. Juga seluruh dunia. Kemudian membawa kita kepada bangkit kembali semangat itu. Dan kita berdialog dengan Pak Malik, dengan Pak Zaini. Dan kita damai, kita bangun kembali, dan kita lebih baik pada dewasa. Itulah kalau saya ingin menyampaikan sejarah tersingkat tentang Aceh pada waktu itu, tentang tsunami. Sebagai Ketua Bakornas, Wakil Presiden sebagai Bakornas, saya bertanggung jawab seluruh operasi pada waktu itu. Dan saya melihat bagaimana yang terjadi di sini, apa yang kita lihat di film itu. Saya tadi sedikit menetik air mata setelah melihat film ini. Dulu saya ditanya, kenapa Pak Presiden tidak menangis pada waktu itu? Saya katakan kalau saya menangis, siapa lagi yang tidak menangis untuk membantu rakyat di sini? Karena itulah maka kita di sini mendoakan kepada seluruh arwah para syahid yang ada pada waktu itu dengan membaca suratul Al-Fatihah secara bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu sekalian, suatu peristiwa tentulah bukan hanya kita duduk memperingatinya dan bersedih, tapi menjadi pelajaran bahwa ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kita lalui. Ujian apapun kepada hambanya tentulah merupakan sesuatu yang harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kita tadi menyadari bahwa tsunami yang terjadi 10 tahun lalu merupakan bencana alam yang terbesar dalam sejarah bangsa ini. Salah satu yang terbesar di dunia. Bencana tentu merupakan kesedihan dan cobaan.
pada waktu seluruh bangsa ini bingung apa yang terjadi di Aceh sebenarnya pada waktu itu. Jam 7 pagi, jam 8 pagi saya disampaikan, ada apa di Aceh? Gempa. Saya menghubungi gubernur ada di Jakarta untuk halal bihalal. Panglima tidak bisa dihubungi, semua tidak bisa dihubungi. Timbullah kebingungan kita semua, luar biasa apa yang terjadi. Saya tidak bisa bayangkan apa perasaan masyarakat yang di Aceh pada waktu itu. Luar biasa, lebih luar biasa tentunya. Ketakutan, penderitaan, musibah. Dan tentunya semua juga pada hari ini kita mengenang bagaimana kuatnya cobaan itu. Dan cobaan itu telah kita lalui. Karena itulah pada hari mengenang tsunami ini, tidak lain kita semua berterima kasih, mendoakan kepada yang terkorban, berterima kasih kepada yang telah membantu. Setelah melihat tsunami, mendengar tsunami, hari pertama laporannya hanya mengatakan ada 60 orang meninggal. Saya laporkan ke Presiden di Papua pada waktu itu. Pak, ada gempa, 60 yang meninggal di Aceh. Saya minta Sofyan dan seluruh tokoh-tokoh Aceh pada waktu itu, gubernur, untuk berangkat hari itu juga ke Aceh melihat apa yang terjadi. Dilaporkan malamnya bahwa ada 5.000 yang meninggal. Saya datang besoknya dan saya melihat ada kira-kira 20.000 yang meninggal. Saya kumpulkan para duta besar yang bertanya bahwa ada 20.000 orang meninggal. Besoknya naik lagi 50.000 dan pada akhirnya kita tahu hampir 200.000 orang meninggal. Itulah korban yang terbesar dalam sejarah Indonesia secara bersamaan. Saya ditanyakan, kenapa tidak banyak yang luka? Tsunami memang tidak membawa luka, membawa kematian. Kalau gempa saja banyak yang mati, banyak yang luka, tapi tsunami tidak, jarang yang luka, yang terbanyaklah kematian sekaligus. Itulah yang kita alami tsunami 10 tahun lalu. Dan menjadi pelajaran untuk kita semuanya bahwa sesuatu yang berat, apapun beratnya, kita dapat selesaikan dengan kebersamaan, kesetiakawanan. Dan saya berterima kasih bahwa internasional begitu cepatnya datang ke negeri ini. Aceh pada waktu itu tertutup untuk dunia internasional, Pak Malik. Tapi kemudian malam ini kita buka, siapapun datang tanpa visa silakan ke Aceh. Saya berterima kasih kepada apapun yang kita harapkan berdatangan. Nasional mengangkat Maya pun orang dari Jawa. Datang siap sedia mengangkat apapun yang dibutuhkan. Dari Sumatera, dari Sulawesi. Karena kita ini memang apabila kita sulit, persatuan ternyata lebih hebat pada saat kita sulit daripada kita pada saat kita senang. Karena itulah maka kita tidak berarti harus sulit terus baru bersatu. Tapi sekarang ini setelah kita tahu supaya jangan kesulitan, maka kita harus bersatu lebih dulu untuk memahami masalah-masalah tersebut. Memakamkan ratusan ribu jiwa suatu masalah. Tapi mengembalikan normalnya kehidupan jutaan orang di Aceh ini masalah lebih besar lagi. Ada beberapa langkah untuk menyelesaikan suatu bencana pada waktu itu. Pertama, kita melaksanakan tanggap darurat 6 bulan. Semuanya diberikan apa saja kebutuhan masyarakat untuk makan, untuk kesehatan, untuk perumahan sederhana, untuk tempat berlindung. Tidak mudah memang membangunnya, tapi harus dilaksanakan. Tapi yang pertama kita lakukan adalah membersihkan seluruh Banda Aceh ini dari seluruh puing-puing dan juga Lep Melabo.
Saya perintahkan bersihkan dulu Banda ini. Kenapa kita harus bersihkan Banda Aceh dari segala puing dalam waktu 2 bulan? Mengerahkan 500 alat berat dan 1000-an kendaraan hanya untuk membersihkan Banda Aceh. Karena masyarakat pada waktu itu kehilangan semangat dan trauma. Maka satu-satunya cara meningkatkan semangat ialah menghilangkan bekas-bekas bencana itu. Segera. Ada Pak Azwar sebagai gubernur di sini yang harus mengerjakan itu tanpa staf. Karena staf sudah begitu banyak yang meninggal, begitu banyak yang mengurus keluarga dan tidak ada komunikasi sama sekali. Membayangkan itu semua pada dewasa normal ini tentu tidak mudah. Tapi itulah yang terjadi di bangsa kita dan kita selesaikan dengan bersatu. Tapi setelah kita menghitungnya, tidak mungkin pemerintah pusat merehab ini tanpa bantuan internasional. Karena itulah 10 hari setelah bencana ini, UN Summit dilakukan di Jakarta. Dan hanya dalam beberapa jam semua bersedia mengumpulkan dana $5 miliar, 60 triliun untuk membangun Aceh ini. Hanya sejam. Itulah kebersamaan yang luar biasa. Apapun yang kita minta dari negara tetangga, Singapura saya minta helikopter, datang helikopter, Malaysia datang pesawat, di Australia datang, Amerika, semua kapal induk datang ke sini. Saya kira tidak ada operasi non-perang yang terhebat pada waktu itu. Tentara kita dari seluruh Indonesia didatangkan untuk membantu secara bersama-sama, membangun jalan, membangun jembatan, dan sebagainya. Kita lupakan perselisihan. Kita lupakan perseteruan. Namun tentu untuk mempercepat, kita tidak mungkin tentara datang untuk menjaga semua orang yang datang. Maka kita mulai suatu upaya harus segera kita berdamai agar kita dapat merehab Aceh ini. Dan teman-teman saya yang duduk di depan, Pak Malik dengan Pak Zaini, luar biasa tanggapan cepatnya untuk kita segera bicara, menyelesaikan semua ini, melupakan apa yang telah terjadi, dan kita bekerja menyelesaikan Aceh ini. Itulah yang kita alami pada masa-masa sulit 10 tahun yang lalu. Dan saya tentunya berterima kasih kepada siapa saja, semua pihak masyarakat yang luar biasa, ibu-ibu yang betul-betul dengan doa, pasrahnya, dan dengan bantuannya, dengan kerelaan semua pihak, sehingga kita duduk dalam perayaan, dalam peringatan pada pagi hari ini. 10 tahun yang lalu bagi kita semua masih sangat dekat di kenangan bagaimana sulitnya hidup 10 tahun yang lalu di Aceh ini, di tempat ini. Tapi semua dapat kita selesaikan dengan persatuan. Kita mengharapkan bahwa peringatan ini bukan hanya untuk mendoakan yang telah berkorban dan berterima kasih yang telah berbantu, tapi pelajaran bagaimana menyelesaikan persoalan bangsa yang keras ini. Dan yang kedua, pelajaran bagaimana kita semua menyelesaikan masalah-masalah rumit yang dapat diselesaikan dengan segera apabila kita bersatu. Dan kemudian kita melihat masa depan Aceh ini lebih baik dengan persatuan itu. Harapan kita semua kepada kita yang hadir, kepada seluruh negara-negara yang membantu yang hadir pada hari ini. All ambassadors, thank you very much again for your participation 10 years ago until now on in Aceh. Aceh cannot go without all your supports, all your participation until now on. Yes, we thank you very much. Semua negara yang hadir di sini,
Saya kira tidak ada gerakan bantuan yang mulai daripada taman kanak-kanak di ujung sana di Kanada, di ujung sana di Jerman dan di Amerika, dari taman kanak-kanak, SD, SMP yang memberikan tabungannya untuk Aceh, sampai pada pemerintah dan juga para pengusaha, sampai siapapun datang ke sini. Harga dan bersamaan dan rasa terima kasih kita semuanya. Tentu bagi kita semua yang hadir di sini, tidak akan menyanyiakan amanah itu. Karena bagi kita semua itulah amanah. Dan itulah ujian yang telah kita lalui. Kita berdoa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kekuatan untuk selalu memberikan sesuatu kepada siapapun. Karena itulah saya sebagai Ketua Palmera selalu berpendapat bahwa sekarang ini apabila ada bencana dimanapun di dekat kita, negara apapun, kita harus terus membantu sebagai balas jasa, bahwa tanpa bantuan internasional ternyata kita tidak bisa berjalan. Tanpa ketegaran kita semua, tidak mungkin kita. Tanpa relawan yang berada sepanjang zaman ini. Bagi kita semua di pemerintah pusat, tentu sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Pak Alwi yang berbulan-bulan tinggal di sini memimpin segala-galanya sebagai Menko Kesra. Pak Kuntoro yang bertahun-tahun di sini untuk menghidupkan semuanya. Luar biasa. Orang tidak percaya bahwa Aceh bisa dibangun seperti itu. Dengan Pak Sudirman bersama dengan seluruh staf BRR yang saya tidak bisa sebut satu persatu di sini. Semua hadir di sini. Semua relawan. Minta maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Tapi itulah yang menjadikan Aceh itu normal. Ada satu hal sebenarnya yang ada dua hal yang tidak bisa kami lakukan dan kita minta maaf. Suatu perencanaan yang memberikan keamanan agar pembangunan rumah tidak boleh lebih dekat daripada 300 meter dari pantai. Ternyata tidak mudah dilaksanakan. Karena nelayan mengatakan, saya mau hidup dari mana kalau tidak tinggal di pantai? Kedua, kita mempunyai rencana besar pada waktu itu, Pak Zaini, ialah Aceh, Banda Aceh Baru, yang sentralnya adalah Masjid Baitur Rahman. Semua harus mengacu ke masjid dengan sistem jari-jari seperti Paris dengan Syam Elysee. Semua setuju. Cuma kita sulit konsolidasi lahan. Saya minta Pak Gubernur Pak Azwar laksanakan ini, tapi sulit dilaksanakan. Dilanjutkan oleh Pak Mustafa Abu Bakar tentu. Semua yang melaksanakan seperti itu. Jadi kita harus berterima kasih kepada siapapun yang telah bekerja bersama-sama. 10 tahun bukan waktu yang lama. Semua masih ada di sini. Tadi katakan Pak Mustafa dengan Pak Wahri dengan semuanya hadir di sini. Semua bersatu. Karena itulah sekali lagi kenapa kita bisa duduk di sini, melihat bangunan-bangunan yang lebih baik, rumah-rumah yang lebih baik, jalan-jalan yang lebih baik. Khususnya terima kasih kepada Amerika yang membangun jalan yang begitu baik sampai ke Cala. Thank you very much for you. And all of you. Negara-negara Timur Tengah, Qatar, Kuwait, Oman yang membangun masjid-masjid yang baik di sini. Terima kasih kepada Anda semua. Singapura yang memberikan Chinok, Malaysia yang memberikan pesawat terbang, semuanya yang hadir di sini. Satu persatu saya tidak sebut. Jerman yang memberikan rumah sakit di sini. Semuanya saya tidak sebut satu persatu. All of you. Dan persatuan, kesetiakawan nasional dan keteguhan semangat orang Aceh untuk hidup lebih baik. Itulah yang menyebabkan kita bisa duduk di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya menyampaikan juga sekaligus salam Pak Presiden Jokowi, kan hari ini beliau ke Papua tidak bisa hadir di sini. Sehingga pada waktunya akan melihat kembali rumahnya yang ada di sini pada 30 tahun yang lalu. Dan
dengan tentu ucapan kita, alhamdulillah kita hadir di sini dalam muka yang lebih baik, muka suatu kebahagiaan karena kita telah berada lebih baik daripada muka apa yang kita lihat tadi. Semua itu kena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang kusuka cuma bihun rose brand. Oh bihun rose brand. Bihun rose brand semua suka. Bihun rose brand. Bihun kita semua. Gala Dinner, special performance by The Group. Blues Liver, rampak perkusi, and Wusu performance. Enjoy our New Year's Eve food package. For more information and reservation, please call or email to come and celebrate with us. Kunjungi dan nikmati menu-menu terbaik seri. Hubungi nomor berikut untuk sub franchise. Pemirsa masih bersama kami di live event 10 tahun Tsunami Aceh dan kita sudah masuk di segmen terakhir. Tentunya kita lihat sekarang juga ya Aceh 10 tahun kita sudah lihat banyak perubahan, wajah Aceh yang lebih baru dan kita lihat semangat untuk bangkit pun baru dari sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan. Kita lihat sudah banyak mengalami kemajuan. Pak Gerhan sendiri setelah peristiwa itu sudah kembali lagi ke Aceh, sudah melihat lagi Aceh? Saya pernah dalam satu tugas ke sana sebagai Inspektur Jenderal Angkatan Darat pada saat itu. Namun saya masih belum mampu mengendalikan diri. Masih trauma sehingga Pak, ya? Saya tidak banyak mengunjungi tempat kecuali ke Makodam kemudian balik ke bandara. Masih belum bisa belum bisa, mungkin itu yang disebut dengan trauma. Trauma. Ya, ada bayangan-bayangan yang. Tetapi apa harapan Pak Gerhan sendiri, khususnya Pak Gerhan mengalami dan juga saudara-saudara kita di Aceh mengalami trauma yang begitu dalam. Tapi kita tidak ingin terus terpuruk, kita ingin juga semuanya bangkit. Apa harapan Pak Gerhan untuk saudara-saudara kita di Aceh? Saya pikir dengan potensi yang dimiliki Aceh, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia yang begitu baik. Hanya menunggu sentuhan dan penanganan dengan cara yang tepat untuk bisa lebih maju. Dan saya optimis bahwa ke depan dengan tidak ada lagi konflik yang berkepanjangan, Aceh insya Allah akan lebih maju. Lebih maju, baik. Nora sendiri bagaimana harapannya? Apalagi sekarang Nora sudah bekerja menjadi pemandu wisata. Harapannya ke depannya untuk Aceh ini apa, Nora? Kedepannya untuk Aceh harapan saya semoga Aceh lebih maju lagi dari segi pariwisatanya, lebih meningkatkan budayanya itu syariat Islam, karena kan banyak yang tahu Aceh itu ininya dengan syariat Islam. Nah, kemudian dari segi perekonomian, kemudian juga mengharapkan generasi Indonesia mendapatkan banyak beasiswa, terus lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Baik, itu harapan dari Nora ya. Kita harapkan juga tentunya selalu ada hikmah di setiap peristiwa dan
24 Desember 2004 itu kita jadikan sebagai patokan, bukan hanya untuk terpuruk tetapi juga untuk bangkit. Baik, maksud kami 26 Desember 2004. Baik, terima kasih Nora sudah hadir jauh-jauh datang dari Aceh, dan juga terima kasih Pak Gerhan atas kehadiran pada siang hari ini. Dan pemirsa, inilah akhir dari live event Tsunami Aceh 10 tahun Tsunami Aceh. Dan terima kasih Anda telah bersama kami, tapi sebelumnya kami akan menutupnya dengan sebuah pertunjukan lagi, hikayat yang akan dibawakan oleh PM Toh. Kali ini akan bercerita mengenai kebangkitan Aceh. Terima kasih, sampai jumpa. Inilah kisah dari nenek moyang orang Pulau Simelu. Tenggelam satu negeri di zaman dulu. Ketika sampai di atas pohon, ikan-ikan tersangkut di dahan. Itulah dia Smong namanya. Jika terjadi gempa besar sekali, lalu disusul air laut yang surut cepat sekali hingga menjauh, segera lari ke tempat yang tinggi. Karena Smong akan terjadi air laut tumpah ke darat. Maka jadikanlah yang namanya Smong tempat mandimu. Jadikanlah gempa sebagai ayunanmu di masa kecil. Jadikanlah kilat dan bintang-bintang sebagai pedoman. Jadikanlah suara guntur dan halilintar dam 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 dom dam dom sebagai alat musikmu. Itulah cerita singkat dari nenek moyang orang Pulau Simelu yang selamat waktu tsunami karena memegang tradisi nenek moyang mereka. Penonton yang budiman, oh ya di mana saja, oh Anda berada. Di Indonesia dari timur sampai barat. Terima kasih, oh ya kami ucapkan yang telah membantu Tsunami Aceh. Seluruh bangsa di dunia ini kami ucapkan, oh terima kasih. Semoga bencana 10 tahun yang lalu menjadi pelajaran bagi kita bersama untuk mulai belajar dari laut sebagai sumber pengetahuan, sumber tradisi, sumber budaya. Dari dalam laut harta karunia, berbagai macam makanan gizi buat umat manusia. Berbagai kandungan mineral di dalamnya buat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nenis Pavilion, kami hadir untuk Anda, tempat berkumpul dan bahagia bersama. Menikmati hidangan istimewa dan penuh selera. Abadikan momen indah Anda di Nenis Pavilion.
suasana nyaman, pelayanan ramah, dan pengalaman tak terlupakan.